Kalian pernah denger nggak fakta yang satu ini? Satu kursi bisa bikin orang ribuan tahun salah paham. Nah, gua mau cerita satu fakta yang jujur aja gua temuin di berbagai sumber. Waktu pertama kali gua tahu, gua langsung diem 5 detik. Bukan karena takut, tapi karena kaget aja. Kok bisa ya? Orang zaman dulu nggak punya kursi. Bahkan nggak punya karena nggak mampu. Ya tapi emang secara budaya kursi itu cuma buat raja. Iya, cuma orang kerajaan, pejabat tinggi, dan semacamnya yang boleh duduk di kursi. Makanya, dulu kalau orang biasa duduk di kursi, bisa dianggap melecehkan kekuasaan. Kebanyakan rakyat biasanya duduknya di lesehan. Kalaupun ada bangku, itu kayak bangku kecil buat kerja di ladang, atau lagi nungguin kambing lah kayak gitu. Bukan duduk santai sambil ngopi kayak sekarang. Nah, karena kursi itu dulu simbol kekuasaan, muncullah istilah kayak duduk di kursi panas, naik kursi jabatan. Misalnya dudukkan sebagai pemimpin. Nah, semua karena kursi sama dengan kekuasaan. Dan tahu nggak, ini nggak cuma di satu negara, bahkan di Eropa zaman kerajaan dulu. Kursi raja itu benar-benar spesial, dikasih ukiran emas, tingginya beda sendiri, bahkan kadang ditaruh lebih tinggi dari tempat duduk tamu, biar kelihatan di atas rakyat secara harfiah. Lanjut, yang lebih gila lagi, orang dulu kalau ngelihat orang lain duduk di kursi raja tanpa izin, itu bisa dianggap makar. Bayangin aja, zaman sekarang kita rebutan kursi misalnya di restoran, gacoan misalnya. Kalau zaman dulu bisa dihukum mati cuma karena duduk di tempat yang salah. Tapi ini bukan cuma sejarah iseng ya, karena ternyata kebiasaan siapa duduk di mana itu membentuk struktur sosial. Sampai sekarang pun kita secara gak sadar masih nurut sama aturan kursi. Misalnya di ruang rapat, bos duduk di ujung meja. Di nikahan, pengantin duduk di pelaminan tinggi. Di kelas, guru duduk di depan, muridnya di belakang. Itu semua warisan dari zaman dimana kursi adalah tahta. Dan ini bikin gua mikir, sebenarnya yang bikin orang punya kuasa itu kursinya atau cara kita memperlakukan orang yang duduk di kursi itu? Fakta tambahan nih ya, orang Cina zaman dulu bahkan nggak kenal kursi sama sekali sampai abad ke-7. Sebelum itu, mereka semua duduk di lantai, tapi begitu kursi masuk lewat jalur perdagangan, jadi simbol status sosial instan, kayak iPhone sekarang lah. Lucu ya, barang biasa di hidup kita sekarang ternyata dulunya bisa jadi simbol paling sakral. Jadi cuy, lain kali kalau lo duduk di kursi kerja atau ngerasa pengen naik jabatan, inget ya, yang bikin lo dihormatin itu bukan kursinya, tapi siapa lo dan gimana lo bersikap setelah duduk di sana. Dan juga hargai tempat duduk orang lain, karena siapa tahu dia nggak cuma duduk, tapi lagi mewakili sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pernah nggak lo ngerasain duduk di kursi yang bikin deg-degan? Ceritain dong di kolom komentar. Dan jangan lupa like, follow, dan share ke temen lo ya yang suka rebutan tempat duduk di angkot.